Itu teksturnya gimana kulitnya ular? Boleh kalau Enggak. Ekornya saja. Enggak. Udah Biasa mungkin aja sebenarnya. ya. Reptil adalah kelompok hewan vertebrata berdarah dingin yang memiliki sisik yang menutupi tubuhnya. Mengapa reptil dikatakan hewan berdarah dingin? Ketika suhu lingkungan tinggi, maka suhu tubuhnya ikut meningkat. Begitupun sebaliknya, ketika suhu lingkungan rendah, maka suhu di tubuh ikut menurun. Contoh hewan berdarah dingin selain reptil adalah ikan, hewan amfibi, serangga, dan hewan invertebrata. Dan Tribuners, pada podcast kali ini kita akan berbincang tentang dunia reptil bersama komunitas reptil Adik Malang. Dan di studio Tribun Jatim Network ini telah hadir Kak Zikin dan juga Kak Christian. Selamat pagi Kak Zikin dan Kak Christian. Kak Zikin ini selaku humas komunitas dan Kak Christian selaku anggota komunitas. Nah Kak, bisa disapa dulu Tribuners di rumah. Halo Tribuners, selamat siang. Ya selamat siang. Ya selamat siang. Tadi saya keliru pagi ya Kak ya. Nah Kak, kalau berbincang tentang dunia reptil, ini kan hewan melata ya Kak ya, dan orang itu pasti akan takut ketika pertama kali melihat reptil gitu. Nah, komunitas reptil ini sendiri pertama kali dibentuk dengan latar belakang apa sih Kak? Latar belakangnya itu awalnya itu cuman sekumpulan teman-teman yang suka reptil lah. Ngopi. Pertama itu di Suhat, itu pertama ngopi. Terus membentuk komunitas, ya itu udah. Saling suka reptil, saling sharing. Oh, sharing gitu ya Kak ya. Dan itu dibentuk tanggal berapa kira-kira? Sekitar tanggal 16-an kalau nggak pertengahan Februari. Februari tahun 2015. Berarti ini komunitas ini dibentuk karena perkumpulan kesukaan yang sama ya Kak, ya, hobi yang sama merawat reptil. Kesukaan terhadap reptil itu sendiri ya Kak ya. Jadi dibentuk tahun 2015 bulan Februari tanggal 16 Februari 2015. Nah, untuk saat ini jumlah komunitasnya ini berapa? Kalau anggotanya itu banyak sih Mbak, ada 32 lebih. Tapi yang aktif sekarang jarang. Yang aktif sekarang jarang itu kenapa? Ya mungkin punya kesibukan sendiri-sendiri lah. Setelah pandemi kemarin kan kesibukannya berubah semua. Iya. Jadi sekarang yang aktif mungkin ya 10-20. Yang sekarang ini yang aktif 10-20. Antara 10-20. Berarti kalau misalkan sebelum pandemi anggotanya sudah banyak ya Kak sudah ya? Sudah banyak ya Kak ya? Berapa? 32 lebih. 32 lebih. Ya, yang mendasari orang-orang ingin bergabung komunitas ini apa sih Kak, komunitas reptil ini? Kan biasanya hobi yang sama, terus saling belajar. Nah itu saling sharing, ingin belajar lebih tahu tentang reptil yang mendalam, lebih dalam itu. Biasanya orang kan ada yang suka reptil tapi nggak tahu jalannya gimana gitu. Jadi kalau orang awam gitu misalnya suka tapi nggak tahu arahnya kemana, akhirnya cari-cari komunitas, gabunglah ke situ, dapat ilmunya, sharing-sharing sama hobi yang sama gitu. Hobi yang sama berarti ini anggotanya nih untuk komunitas reptil ini sendiri dari Malang sendiri atau ada yang luar Malang? Ada yang dari luar Malang, tapi kebanyakan domisilinya di Malang. Domisilinya di Malang ya Kak ya. Nah terus untuk jumlah hewan reptil saat ini tuh ada berapa di komunitas reptil sendiri? Kalau per orang bisa pelihara lebih sih Mbak. Pelihara lebih? Iya, lebih dari satu. Lebih dari satu reptil? Iya. Ada yang 10, ada yang 20, ada yang 30. Ada yang 30? Iya, 30 jenis reptil. Jenis reptil itu per orang? Per orang 30 jenis reptil. Iya. Itu jenis reptil apa aja tuh? Banyak sih Mbak, ada yang kadal-kadalan. Kadal-kadalan? Iya, kadal. Terus kadal dari luar negeri, ada kadal yang dari Papua. Banyak lah. Oh banyak ya jenis kadal ya dari berbagai daerah ya? Iya. Oh baru tahu saya. Terus karena kesukaannya beda-beda kan. Oh kesukaannya beda-beda. Ada yang fokus di ular, ada yang fokus di reptil berkaki, macam-macam gitu. Kalau kakak sendiri fokusnya kemana? Lebih suka reptil mana? Kalau saya sih fokusnya di ular berbisa sama biawak. Ular berbisa sama biawak itu kenapa Kak?
Ya lebih, kalau ular berbisa kan minim tempat Mbak, Iya. minim tempat dan apa, enak dipandang kalau dibuat terarium, kalau dibuat display. Display. Iya. Itu ular berbisanya tuh jenisnya kobra. Bukan Bukan. ular Banyak. hijau ekor merah. Oh, ular hijau Ekor merah. ekor merah. Itu banyak sekali jenis ular berbisa ya, Kak. Ya, itu apa aja sih? Jadi Kak, jenis-jenis selain viper kobra? pohon, Iya. terus ada yang jenis-jenis elapit itu yang kayak kobra kayak gitu-gitu. Jadi macam-macam. Cuman kalau yang jenis viper pohon itu lebih cantik di display karena dia kan diam gitu aja, anteng gitu. Jadi buat display, dibuat pajangan itu cakep gitu. Itu hanya untuk dibuat cadangan saja, Buat- Iya, buat pajangan. pajangan ularnya. Ya, kalau untuk edukasi biasanya kita ke arah anak SMA atau kuliah. Anak SMA atau kuliah Ya, Untuk sekedar yang ular edukasi. berbisa. ular berbisa. Kalau yang tingkat anak TK, SD itu biasanya kita pengenalan yang aman-aman aja. Yang aman-aman aja. Ular apa, kalau ular yang tidak berbisa itu apa aja sih, Kak? Jenis Banyak. piton, ada jenis juga Jenis piton, boa, terus Ular sawah bukan? ya Ada juga ular sawah. Ular sawah. Ya, Terus apa lagi, Kak? banyak sih Mbak. Kalau ular piton sendiri kan pembagiannya banyak. Mm. Keluarga jenis piton itu banyak. Terus ular boa sendiri pembagiannya juga banyak itu. Terus ular-ular sawah itu juga ada ular jali, ular koros. Itu juga nggak berbisa. Nggak berbisa. Tapi bagi orang awam yang nggak tahu ular itu paling dianggap berbisa. Iya, dia Betul. berbisa dan menakutkan ya, Iya. Kak ya. Dan ini Kakak nemu ularnya itu ada yang beli atau menemukan di alam bebas gitu? Beli Mbak. Beli Iya, semuanya. Beli semua. Itu harganya berapa kira-kira? Relatif sih Mbak. Berapa? range-nya itu dari kalau ular-ular lokal tuh dari puluhan ribu sampai ada juga yang ular ratusan juta juga ada. Ratusan juta Iya. beli ular. Iya. Iya, ratusan juta beli ular. Itu ada ya, Kak ya? Iya. Itu biasanya beli di mana? All shop kah atau Enggak, ada Oh, temen enggak. Ada peternak biasanya. Oh, Mbak. peternak. Itu biasanya ada di IG, Facebook gitu. IG, Mereka Facebook. ada akun-akun peternak gitu, ada peternak? breeder gitu ada. Iya, Oh, breeder. peternak ular. Iya. Itu ada. Ada banyak. Banyak. Iya. Kakak Indonesia banyak. jenisnya banyak. 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 Ular, jenis ular banyak. Nah, Kakak ini kan fokus ke ular sama ke iguana ya? Oh, Apa? biawak. Biawak ya, Kak Iya. ya. Nah, kalau untuk biawak sendiri itu kakaknya dapat dari mana? Beli Juga, nggak iya. nemu di sawah gitu? Nggak. Enggak. Terus kalau kakaknya nih fokusnya kemana? Saya sukanya lebih ke ular sama, tapi ularnya berbisa sama jenis-jenis piton kecil yang bukan piton besar. Piton kecil sama piton besar. Bukan piton besar, yang jenis piton kecil Mm. sama jenis-jenis ular-ular pohon juga, viper-viperan gitu. Itu kenapa, Kak? Ya karena tadi kita awalnya aku suka bikin terarium kayak gitu-gitu kan. Akhirnya kok kalau ular berbisa ini cakep karena dia nangkring gitu aja kan di pohon anteng gitu. Jadi mulai sukanya dari situ karena cakepnya itu. Warnanya juga macam-macam kan, cerah-cerah warnanya. Cerah-cerahnya. Berarti kakaknya nih menyukai hewan reptil tuh dari kapan? Sebenarnya kalau saya dari kecil, Oh, dari kecil. cuman baru dapat izinnya itu Heeh. akhir-akhir ini aja. Akhir-akhir ini aja. Kenapa, Kak? Karena ya banyak orang tua kan Iya. pasti ini kan bawaannya takut atau apa karena nggak ngerti, karena informasi yang salah, akhirnya dianggapnya ular itu semua berbahaya. Mm. Padahal yang berbahaya itu kalau menurut saya bukan ularnya, tapi ketidaktahuan kitanya soal ular yang bikin itu jadi bahaya. Iya, untuk merawat ularnya itu Iya, sendiri ya, Kak. Ya. betul. Berarti kakaknya nih pernah mendapatkan pertentangan dari orang tuanya ya, Kak ya. Betul. Tapi sekarang orang tua mendukung. Awalnya sembunyi-sembunyi kan. Oh, sembunyi-sembunyi. Kalau di reptil itu ada istilah lebih baik minta maaf daripada minta izin. Oh iya. Soalnya kalau minta izin pasti nggak dikasih. Ah. Akhirnya nekat beli tanpa ketahuan, diam-diam, terus lama-lama ketahuan. Iya. Karena udah ketahuan, akhirnya makin banyak. Makin banyak, makin Iya. banyak. Ya udahlah mau gimana. Iya, udah. Seiringnya mau berjalan gimana waktu lagi? kan kita buktiin kalau ini nggak berbahaya. Kita Nggak tahu berbahaya. ya harus gimana tahu. Terus ada sisi positifnya juga, edukasi ke orang atau macam-macam gitu kan. Dan akhirnya lama-kelamaan diizinin. Diizinkan ya, Kak ya. Iya. Nah, ini pernah melakukan edukasi kemana aja nih, Kak? Paling banyak sih di TK Mbak. TK. TK PAUD lah. Untuk pengenalan Untuk sayang pengenalan. binatang gitu biasanya tema-tema gitu. Sayang binatang. Itu kira-kira kapan edukasinya? Ini besok ini paling deket ini tanggal 18. 18. Iya. Biasanya di mana? Di dekat alun-alun sih. Alun-alun. Iya, TK Kristen kalau nggak salah.
Iya, daerah situ. Iya. Undangan paling dekat tanggal 18. Tanggal 18 ini. Nah, itu biasanya edukasi tentang apa? Kalau untuk TK sendiri, TK atau SD untuk pengenalan reptil aja. Yang kita bawa untuk kita kenalkan ini hewan apa. Cuman pengenalan sama aja. reptil. Jadi kita sesuaikan sama audiensnya. Iya. Kalau yang undang TK, SD kan masih istilahnya nggak butuh pengetahuan detail kan. Cuman dasar-dasar kayak sayang hewan, kayak jangan menyakiti, terus kalau ketemu ular di alam bagaimana, jangan dipegang kayak gitu-gitu. Tapi kalau semakin naik Ya, SMP SMA. atau SMA misalnya anak-anak pramuka gitu, Iya. itu udah kita mulai macam-macam lebih detail gitu. Lebih detail lagi Iya. ya kayak pengenalan edukasinya. Seperti contoh cara membedakan ular berbisa atau ular tidak berbisa seperti itu mungkin. Ya, terus handle-nya gimana kalau masuk rumah, ya. Jadi pertolongan pertama. cara amannya megang gimana kayak gitu-gitu. Di sini juga sudah ada ya Kak ya, sudah hadir hewan-hewan satwa. Ini ada apa aja nih Kak hewan reptilnya yang dibawa? Yang kita bawa sih ada bearded dragon, terus biawak, iguana sama ular ball python. Ball python. Iya. Nah, mungkin coba dikeluarkan dulu ularnya. Kita bahas tentang ular dulu. Iya, ini mau di Kita keluarkan dulu. Nggak Iya. apa-apa kok Mbak, aman semua kok. awan ya Kak ya. Aman. Garansi tidak gigit. Sih tidak digigit. udah Kak, gitu aja Kak. Ya. Nah, itu ularnya Tribuners. Jadi Ya. ini ular ball python dinamakan ball python kenapa? karena kalau dia terancam itu dia nggak menyerang tapi menggulung dirinya kayak bola kayak gini. Oh. Jadi disebut ular ball python. Ball python. Dan ini bukan ular asli Indonesia. Ular mana Kak? Aslinya dari Afrika, daerah padang Gurun. Afrika sana iya. Gurun pasir. Itu kalau jenisnya berarti apa tadi? Python. Python. Tapi ini python yang nggak bisa besar. Yang nggak besar-besar. Size maksimalnya mungkin Berapa? 1,5 meteran itu udah gede banget itu. Oh, paling besar itu. Iya. Nggak sama dengan python lokal yang sampai puluhan belasan meter gitu kan. Iya, nah kalau misalkan ular yang sampai memakan kayak kambing kayak gitu tuh jenis apa itu? Itu jenis ularnya? python reticulus, python yang lokal di Oh. daerah-daerah Asia sini. Itu banyak. Banyak. Berarti ini makanannya apa ini? Ini tikus putih. Tikus putih. Iya. Ya ampun, tikus putih itu kan lucu ya kayak dimakan. Ini makannya tikus putih. Makannya ini berapa kali sehari? 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Karena pencernaannya ular tuh lambat. Jadi Oh, beda-beda lambat. jenisnya. Ada ular jenis viper pohon yang tadi saya bilang, Iya. itu ada yang makannya maksimal itu dalam 1 tahun cuma 11 kali makan. 11 kali makan Jadi dalam 1 setahun. bulan sekali makan aja. Sebulan 1 kali makan. 1 kali makan. Kalau lebih dari itu keseringan kasih makan, meninggal dia. Meninggal, Iya. mati gitu ya Iya. Kak ya. Ya berarti ini jenis ular piton yang makannya seminggu Sekali atau 2 minggu sekali seminggu bisa. sekali atau 2 minggu sekali dan makannya tuh hewan tikus Tikus putih. putih. Kalau Nah. misalkan selain tikus putih itu apa? Misalkan tikus putih langkai gitu. Kalau alternatifnya ayam atau unggas-unggasan bisa. Ayam yang sudah mati. Bisa. Iya. Kadang kita kayak alternatif ayam potong. Ayam potong. Iya. Tapi ini sih kalau untuk makanan keseharian ibaratnya gitu nggak baik. Nggak baik. Jadi hewan pengerat itu lebih bagus. Hewan pengerat Kalau berarti tikus lebih putih bagus. langka, kalau untuk jenis ini atau boa, Ya. ya kalau nggak Kak, itu kepalanya iya, keluar nggak itu apa-apa. Kak. Nggak apa-apa. Enggak apa. Nggak apa. Kalau untuk hewan pengerat sendiri, kalau tikus langka ya, kalau enggak ya itu hamster Kakak. sama itu apa? Hamster sama kelinci. Kelinci anakan itu. Iya, Oh, kelinci atau anakan ya? Anakannya kelinci. anakan kelinci. Iya. Itu nggak bisa selera dulu, nggak bisa ya Kak. Nggak apa-apa. kok. Nggak apa. Aman semua Soalnya di sini, Mbak, ya. di rumah saya tuh banyak banget yang namanya biawak. Depan rumah itu kan sawah gitu. Iya. Berarti kalau tiap kali lihat lihat biawak tuh bawahnya tuh apa ya? Ngeri. Takut sih enggak kayak geli gitu. Oh. Gitu. Berarti ular ini kalau perawatannya tuh bagaimana itu Kak? Kalau untuk ular ini perawatannya gampang banget. Iya. Tinggal di kandangnya dikasih, karena dia kan dari Afrika ya. Iya. Suhunya harus tinggi, agak panas, Hah? sama sedia air aja di kandang. Sedia Itu air aja. di kandang. Sedia air di kandang. Iya. Berarti ini mandi gak sih ular ini? Kadang dia berendam, kalau suhunya Berendam. kepanasan dia masuk ke Kepanasan. airnya buat berendam. Oh, masuk ke airnya untuk Ya, berendam. jadi harus disediakan spot panas sama spot dingin. Jadi dia bisa milih nanti mau kemana gitu. Oh, terserah Iya. kesukaannya. Iya. Ya, berarti ini gak gigit ya Kak ya? Enggak sama sekali. Iya, enggak. iya, sudah. Oh iya. Terus misalkan ini terus kalau misalkan membahas ular misalkan ya, kan ada orang digigit ular, itu pertolongan pertama itu seperti apa? Ular apa dulu ini, Mbak? Ya, ular berbisa atau tidak berbisa?
Jadi kalau misalnya digigit ular dan nggak tahu ularnya jenisnya Iya. apa, berbisa atau enggak, bisa dicek di bekas gigitannya. Kalau bekas gigitannya cuman ada kayak 2 taring, Iya. itu kemungkinan besar ular berbisa. Oh, 2 taring. Ya, bekas gigitannya itu ada taring 2 gitu, Iya. lubang 2. Iya. Tapi kalau rata kayak gigi gitu, Ah. itu kemungkinan bukan ular berbisa. Bukan ular berbisa. Huruf U atau huruf V? Ya, sesuai kayak bentuk rahangnya Iya. itu, itu berarti nggak berbisa. Terus pertolongan Terus pertama gimana? pertolongannya kalau untuk yang ular berbisa itu diimobilisasi. Dimobilisasi. Ini namanya diimobilisasi. Jadi kita tidak boleh bergerak sampai misalnya di tangan nih. Iya. Jadi sampai ke sendi yang tidak bergerak sampai ujung sini, Iya. itu nggak boleh gerak. Nggak boleh gerak. Nggak boleh gerak karena racun bisanya itu fenomnya itu menyebar melalui kelenjar getah bening. Jadi kalau kelenjar getah bening itu kan kalau kita gerak dia ikut gerak. Nah, makanya kita harus diem. Nah, terus dibawa ke rumah sakit. Pertolongan. Iya. Biar lebih Pertolongan cepat. pertamanya kan. Iya. Itu tadi untuk ular Berbisa. berbisa. Kalau yang tidak berbisa itu Kak? Kalau nggak berbisa kan biasanya yang makan orang atau yang sering ditemui kan Iya. kayak piton. Iya. Nah, itu atau reticulatus piton. Itu biasanya usahakan ekor nggak sampai ke leher Iya. itu. Atau nggak gini, kalau digigit. Iya. Karena kan biasanya dia melilit. Iya. Nah, cara melepaskan lilitannya itu dari Iya. ekor, dari ujung Iya. ekor. Oh, dari ujung ekor. Iya. Kalau nggak itu tangannya sisain di sini. Sisain di Jadi situ. biar leher kita nggak kelilit gitu. Leher kita nggak kelilit. Nggak kelilit. Iya. Seperti itu ya Kak ya. Nah, ini kan banyak sekali kasusnya hewan ular gitu menyerang ternak warga gitu ya Kak ya. Terus ada ular gitu masuk ke rumah warga gitu. Nah, itu faktornya apa sih Kak kira-kira, atau Ya, enggak faktor lingkungan atau faktor cuaca lingkungan. mungkin? Faktor lingkungan kan sebelum ada warga di situ Iya. ada ular di situ. Iya, Nah, iya, itu iya. Mbak. Mungkin Terus kemungkinan sarangnya, habitatnya habitatnya. semakin sempit Ah. ular susah nyari makan. Ah. Nah, itu ya udah masuk ke peternakan warga. peternakan warga terus Iya. memangsa hewan ternak warga juga ya Kak ya. Nah, itu Mungkin sarangnya di situ, mungkin Iya. sumber sarang kan biasanya kan banyak ditemukan rumah warga ada ditemukan sarang ya ular kayak sarang gitu. ular. Nah, terus ya Kak ya, ini kan misalkan ini kan bagi saya kan takut ular. Ya. Nah, itu cara agar berani untuk menaklukkan ular tuh seperti apa? Berani untuk Menghilangkan fobia. iya, menghilangkan fobia terhadap ular itu seperti apa kira-kira? Sebenarnya ketakutan orang kan macam-macam. Iya. kan? Dan kebanyakan karena nggak tahu aslinya kan. Iya. Kayak ular misalnya ada yang nganggap ular tuh licin kayak belut Iya, gitu, iya. padahal tidak. Oh, enggak. Jadi biasanya kalau kita ke CFD gitu kan macam-macam Iya. juga tuh orangnya yang takut-takut. Paling nggak kita usahakan buat pegang dulu. Heeh. Biar ngerasain tekstur aslinya tuh kayak gimana sih. Pegang ekornya dari ekornya. Oh, dari ekornya dulu. Nanti lama-lama tuh pernah kalau di CFD tuh awalnya takut nggak mau pegang sampai akhirnya dia nggak mau pergi. Nggak Ularnya mau. dipegang terus. Dipegang terus. Iya. Karena ternyata nggak seperti yang dibayangkan gitu. Iya, iya. Itu teksturnya gimana kulitnya ular? Boleh kalau Enggak, mau enggak, 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 enggak. Ekornya Udah, saja. enggak. Udah Biasa mungkin. aja sebenarnya. Iya. Kayak apa ya? Mirip-mirip ini mungkin ya kalau punya dompet kulit gitu ya, mirip-mirip Oh, gitu. seperti itu Iya. berarti. Berarti ular biawak mungkin teksturnya sama nggak sih? Beda. Beda. Lebih kasar Beda. biawak. Oh, lebih kasar biawak. Berarti ini mulus gitu apa gitu? Ya, lebih Licin. bukan licin sih, Apa? kayak lebih halus. Halus gitu ya. ya. Oh, iya. Nah, untuk kalau misalkan megang ular tuh gimana sih Kak caranya kalau megang ular itu? Ya kita ngikutin alurnya ularnya aja, nggak boleh maksa. Ya, Nggak boleh nggak narik. boleh terlalu Oh. di remas gitu jangan. Nggak boleh ya? Diikuti alurnya Jadi aja. diikuti dia geraknya kemana. Iya. Biar dia nyaman. Terus kalau bisa kita menopang sepertiga tubuhnya Iya. minimal. Karena kan dia nggak punya kaki Iya. buat ini. Jadi kalau Iya. nggak seimbang takutnya jatuh. Oh, takutnya jatuh gitu. Iya. Ini pernah memangsa hewan apa gitu Kak? Nggak pernah. Nggak pernah. Berarti aman ya Kak ya? Gigit aja nggak pernah. dia. Nggak pernah. Gigit ke kakak gitu nggak Nggak pernah. pernah. Ini namanya siapa sih? Ini namanya Coco. Coco. Iya. Coco melon. Oh, namanya Coco. Cewek, cowok ya? Cowok. Cowok. Nah, kalau misalkan perbedaan ular cewek dan cowok itu seperti apa sih Kak? Itu ada alatnya sendiri namanya. Oh, ada alatnya. Ada alatnya sendiri seperti aluminium. Kayak Aluminium. pernik kuping gitu. Kayak Oh, berkuping. Nah itu. ah. Itu dimasukkan di pangkal ekor. Pangkal ekornya, Oh. tempat Iya. kelokanya sih. Iya. Iya. Kelihatan nggak? Oh, di Mangkal situ ekor, biar iya. mengetahui jenis kelamin Ya. Laki-laki atau ular. perempuan. Iya, iya. Oh, terus gimana Kak? Terus kalau untuk ular berbisa sendiri kan nggak bisa dipegang kayak gini. Iya.
Itu dari segi secara fisik. Aduh. Gak apa-apa ini Kak. Terus Kalau untuk ular berbisa sendiri dari secara fisik. dari sejarah fisik. Secara fisik iya, ini secara soalnya. fisik. Iya. Terus Udah itu aja sih Mbak. Cuman Terus kalau dari kalau fisik sebenarnya nggak terlalu akurat kan. heeh. terus kalau untuk biawak, iguana itu bisa dilihat secara fisik. Mm-mm. Itu. Oh seperti itu ya Kak Ya. ya. Ya mungkin ularnya ini dimasukin aja dulu Kak. Iya. Saya tuh kalau misalkan ke reptil itu gak sebenarnya gak takut. Takut sih dikit ya, cuman lebih ke arah geli Geli lihat ya? lihat apa kulitnya yang bersisik seperti itu loh Kak. Ya terus apalagi biawak, saya takut juga ya kalau ke biawak ini ya. Karena waktu itu kan pernah biawak masuk rumah, dia tuh kayak menyerang gitu, mau menyerang saya gitu, makanya saya takut. Jadi sebenarnya tuh kayak kalau Terpojok. terpojok. Jadi dia merasa terancam, jadi dia membela diri. Sama kayak ular pun sebenarnya takut sama manusia. Iya. Semua hewan sih Mbak, semua takut sama manusia. Pada Kalau dasarnya takut sama manusia. hewan itu terpojok ya udah. Terpojok gitu ya Iya. Kak ya. Berarti untuk membela dirinya ini. Iya. Nah selanjutnya ini ada hewan ini bearded dragon bearded dulu. dragon. Iya, bearded dragon dulu. Ini loncat-loncat gak sih Kak? Enggak. Oh enggak. Ya udah dipegang Kakak aja ya. Iya. Nah kecil sekali ya. Ya, Emang kecil. ukurannya segitu. Enggak, ini masih kecil. Masih Oh masih kecil. Itu Masih. umur berapa sih? Masih umur 5 bulanan lah. 5 kurang bulanan. Lebih ya. Berapa? 5 bulanan. Kurang lebih. Kurang lebih 5 bulan. Iya. 5 bulanan. Ini kenapa disebut bearded Bearded dragon? dragon. Ya dari sananya Mbak, yang Oh, dari penemu sana. penemu. Kan dari fisiknya tuh kan Berjenggot gak sih? kayak itu? berjenggot. Jadi kalau dia kondisi marah atau lagi kayak musim kawin gitu, Ya. ininya akan berubah warna jadi hitam kayak Iya. jenggot itu. Oh. Kalau Ada jantan, jantannya. kalau betina kan nggak ada. Kalau jantan aja yang Oh ada. kalau jantan. Ini kayak lehernya tuh kayak mengembang gitu gak Iya, sih? mengembang. Ya, terus ada. jadi warna hitam. Warnanya berubah jadi hitam. Itu hitamnya kenapa itu? Emang naturalnya gitu. Jadi Betul. kayak semacam apa sih kayak bunglon tuh bisa berubah warna juga kan? Iya. Ini juga gitu. Nanti warnanya kan jadi berubah jadi hitam gitu buat nakut-nakutin mangsanya atau apa gitu pokoknya. Nakutin Melindungi predator. diri. Iya Iya. juga jadi hitam. Oh. Oh seperti itu. Ini Iya. warnanya emang warna merah, Merah, ya, iya. merah krem-kreman gitu. Namanya siapa sih? Ini belum ada namanya, Bos. Oh, belum ada namanya. Belum ada namanya. Kira-kira mau dikasih nama siapa? Mas? Waduh, Mbak, nggak tahu, Mbak. Ini jenis kelaminnya apa? Ini sepertinya sih jantan. Gimana sih cara membedakan jantan betina? Waduh, Mbak. Ini apa ya? Kalau masih kecil tuh agak susah Agak Oh, sebenarnya. susah. susah. Iya. Karena Iya. belum terlalu kelihatan. Mm. Oh, iya iya. Kalau dari peternaknya sendiri itu mungkin dilihat dari suhu menetasnya. Suhu menetasnya. Iya. Tapi ini katanya sebelum bertelur ya, apa? Itu bisa berganti jenis kelamin ya? Iya, bisa sebelum apa ya? Sebelum menetas. Menetas, ya Iya. waktu masih menjadi telur Iya, bisa berganti bisa. jenis kelamin. Itu kenapa sih Kak kok bisa berganti jenis kelamin? Waduh, nggak tahu, Mbak. Kurang. Sebenarnya faktor suhu juga. Faktor Suhu suhu. waktu inkubasi itu pengaruh ke jenis kelamin, Mm-mm. pengaruh ke warna, pengaruh ke motif gitu. Motif. Iya. Oh, berarti motifnya ini bisa berubah juga enggak? Bisa berubah kalau dari sel telur itu Sel telur itu masih sendiri. dalam telur. Kalau Jadi- suhunya naik turun itu bisa dari segi motif terus segi kelamin. Iya. Itu. Bisa. Ini makanannya apa sih? Ini makanannya serangga. Serangga. Kalau masih kecil ya. Oh, kalau Kalau sudah udah besar? besar sayur sama serangga. Sayur sama serangga, wah, berarti sehat ini ya Sehat. dragon ini. 4 sehat 5 sempurna. Iya, 4 sehat 5 sempurna. Ini galak gak sih? Enggak, Enggak. Dia karakternya kalem, Mbak. Kalem. Kalem. Iya. Kalau untuk kulitnya sendiri teksturnya gimana? Kasar. Kasar. Iya. Kasar ya Kak ya. Nah ini katanya waktu saya baca artikel ini bisa tidur sambil berdiri bearded dragon ini, benar tidak? Kurang tahu sih, Mbak. Kalau di Soalnya alam misalnya kalau waktu pas kita pelihara tuh nggak pernah kejadian kayak gitu. iya. Tapi kalau di alam itu kurang tahu juga. Kurang tahu juga ya Kak ya. Soalnya alamnya di Australia. Australia, di Australia kadal, sejenis kadal kan Iya, ini sejenis ya. kadal. Ini emang sukanya ke tempat yang apa yang kering kayak Kering, gitu, kering. nggak suka tempat lembab ya kayak Iya. ini. Kadal gurun.
Padang gurun, gurun pasir. Nah, ya. Tapi lucu ya kak ya. Lucu. Imut toh, Mbak. Imut iya kecil. Kalau misalkan udah besar itu ukurannya semana sih kak? 90-an. Gak sampai. Enggak sampai 80 ya. Ini sama Kecil kok. kayak Segini dia lah. apa bunglon nggak sih ukurannya beda? Sama ekor tuh mungkin sekitar ya 40 cm itu udah gede banget. 40 Kalau cm. sampai ke ekor. Saya baru tahu bearded dragon tuh seperti ini. Ini kalau misalkan ini juga bisa berubah warna ya kak ya? Enggak bisa. Oh, nggak bisa? Cuman warnanya agak gelap, kalau mau ganti kulit. Itu aja sih. Gitu. Iya. Itu kapan kalau ganti kulit? Ini mau ganti kulit. Oh mau ganti kulit? Warnanya udah mulai abu-abu, Iya. pudar gitu kayak pudar. Prosesnya berapa lama kak kalau misalkan ganti kulit? Itu tergantung perawatannya, Mbak. Oh perawatannya? Iya. Susah gak sih perawatannya? Kalau dari baby sih agak lumayan butuh lampu sih, butuh panas. Kan kalau bearded dragon ini kan butuh panas. Nah, itu Berarti harus suhunya berapa? suhunya 3 bulan ke atas lah. 31 32. 31-32 Iya. derajat Celcius. Suhunya untuk menghangatkan tubuhnya. Iya, Iya. Ini tadi makanannya sayur sama serangga. serangga. Mungkin kita kasih nama dulu kak. Kasih nama apa ya kak ya? Aduh, bingung saya. Oh ya. Kadang-kadang kita itu punya reptil kan banyak. Iya. Yang kita kasih nama tuh yang kesayangan aja. Oh kesayangan aja. Iya, jadi yang kalau saking banyaknya kasih nama tuh kadang lupa sendiri. Kenapa Jadi itu, yang Kak? sering-sering dibawa, yang sering-sering diajak keluar itu aja yang kita kasih nama, yang sayang lah ibaratnya. Yang sayang. Ini Yang sayang paling nggak disayang. sih? Ini kakak sayang nggak sih sama Ya, lumayan bearded sih, dragon Mbak. ini? Ini lumayan. Soalnya ada ini. juga kan yang kita beli buat invest, kayak nanti kita jual lagi gitu Dijual kan. lagi Iya, bisa. bisa. Jual belilah. Oh jual beli itu biasanya jual belinya di mana? Facebook, Instagram. Facebook, Instagram, Shopee enggak. Enggak sih belum. Berarti bisa dijual belikan juga ya Iya. kak. Itu kisaran harganya berapa kak kalau bearded dragon ini? Kalau sekarang sih untuk bearded dragon antara 250 sampai jutaan ada Per ekor ya. per ekor. Itu yang membedakan sampai jutaan-jutaan itu apa, dari yang ribuan ke jutaan itu Tergantung motif sama genetiknya. genetiknya. Iya. Berarti ada bermacam-macam ya kak ya ini Ada jenisnya. bermacam-macam ya. Ini jenis apa sih? Ini trans head trans hypo head trans. Oh, trans head hypo. Ya, trans head hypo. Ini kayaknya ngantuk ya kak ya? Ya, kedinginan saya. Oh kedinginan. Iya. Oh iya ya. Boleh dimatikan. Enggak apa-apa, Pak. Enggak Nggak usah, apa-apa. Enggak apa-apa. Aman-aman. Iya ini kan sukanya kan gak suka tempat yang lembab gitu. Gak apa-apa kak. Kasian kalau misalkan kedinginan. Nah ini perawatannya itu seperti apa kak? Simple ini, Mbak, perawatannya seharusnya. Reptil itu simple. Simple semua. Simple, semua. Seperti apa? Kalau untuk yang ular sendiri kan kalau di kandangnya udah ada minum, Iya. itu cuman ganti pupnya aja 1 minggu sekali. Ganti pupnya itu Ganti seminggu alas- sekali. alas pup. Pasirnya gitu, bukan? Bukan pasir sih, Apa? koran. Koran. Ya, Koran. biasanya pakai koran, lebih simpelnya pakai koran. Oh pakai koran. Iya. Terus kalau bearded dragon sendiri kan kalau nggak bisa jemur bisa pakai lampu. Pakai lampu. Ya, Ini kira-kira mandi gak sih bearded dragon ini? enggak sih, Mbak. Oh enggak mandi. Di air cuman apa? Pup doang terus ya udah. Biasanya kita tuh ngerendam pakai air tuh pas waktu jemur. Oh, Karena gitu. itu merangsang dia buat pup juga. Oh gitu. Ini pernah bearded dragonnya tuh kayak gak nafsu makan gak sih? Pernah gak sih? Pernah Pernah. Itu karena apa? awal-awal beli. Awal-awal Jadi masih stres Oh, adaptasi adaptasi. dulu. Adaptasi. Hari nggak mau makan ya udah tak biarin deh. Berarti ini beli nih? Iya beli. Oh beli. Berapa harganya? Ini dapatnya kan lelangan, Mbak. Oh lelangan, Iya. dilelang. Di mana kak? Ya ada di apa? Sosial media. Sosial media. Ya itu. Berarti itu dikirim pakai paket. Apa Untungnya gimana? sendiri yang peternak atau breedernya sendiri orang Malang. Oh orang Malang. Juga kita kenal. Nah, itu. Berarti langsung ngambil Langsung ke ke tempatnya, lokasi, ke ya. lokasinya. Oh, saya kira dikirim kemana dari Nah. kota mana kan bingung juga ya. Nah, ini bisa melepaskan ekornya gak sih kalau misalkan bearded dragon ini yang saya baca di artikel itu bisa melepaskan ekornya dan Bisa. ekornya tuh nggak tumbuh gitu. Ya, Iya beda. bisa. Itu kenapa? Kalau itu, kayak Kak? cicak atau leopard gecko Iya itu kan tumbuh. itu kan? dia bisa mutusin ekornya tapi bisa tumbuh lagi. Kalau ini ekornya bisa putus tapi nggak bisa tumbuh lagi. Oh, itu kenapa? Emang genetiknya gitu dari Genetiknya alamnya gitu seperti ya. itu.
Tapi kalau memutuskan ekornya sendiri kan nggak bisa kalau Baby Dragon, Mbak. Jadi putusnya tuh karena accident. Biasanya satu kandang ada banyak, Iya. terus waktu makan rebutan salah gigit kayak gitu-gitu. Oh, salah gigit itu bisa. Bisa. Biasanya kalau masih kecil itu karena banyak kan jadi ke Iya. satu kandang gitu. Iya. Waktu makan rebutan atau apa Iya. salah gigit ekor temennya gitu. Misalkan dipegang sama kakak nih ya, itu jalan-jalan gak sih iguananya? Enggak. Kalau dia nyaman pasti dia anteng, Mbak. Anteng, tapi biasanya dia cari tempat yang tinggi. Oh. Kayak biasanya kan nangkring di kepala, di pundak gitu. Iya iya iya. Mungkin bisa dikeluarkan sama kakaknya. Ini. Iya, tapi saya di sana. Iya gak apa-apa. Kak. Di situ aja nggak apa-apa, Mbak, nggak mungkin Oh. ke sana kok. Aku takutnya pas loncat-loncat itu. Itu aja nggak apa-apa. Asal jangan dikagetin gitu. Iya. Dan enggak, saya di sana aja, Kak. Oh, seperti itu. Ya. Tadi boleh perbedaan betina jantan mungkin, Kak, diulang. Nah, kalau betina sendiri kan ini kan nggak ada headsetnya. Kalau apa lingkaran besar. Kalau jantan itu ada. Terus dari segi perut lebih besar. Nah, terus dari segi pangkal ekor Di sininya biasanya. di sininya. Kalau jantan ini kelihatan. Kan kelihatan sih, ada bentuknya panjang gitu Iya, lonjong ya. iya. Kalau betina nggak ada. Nggak ada ya. Iya. Itu kayak ada apanya tuh di tengah-tengah tuh? Mana, Mbak? Nggak ada ya? Nggak ada. Oh, nggak ada. Iguana. Sudah, Kak? Cari tempat yang tinggi biasanya. Oh, nyari tempat yang tinggi. Lalu biawak ini digendong nggak sih sama kakak, bisa nggak? Iya, bisa. Ya udah digendong aja, Kak. Nah, biawak ini namanya siapa, Kak? Wah, ini nggak ada namanya. Nggak ada namanya. Nggak ada namanya. Ini punya kakak atau Punya saya sendiri. punya Iya. kakak sendiri ya, Kak ya? Ini Iya. kalau perawatan biawak itu seperti apa, Kak? Ya sama sih, Mbak. Kalau nggak bisa jemur tiap hari, Iya. sediain kandang yang secukupnya lah. Kalau Iya. ukuran segini, mungkin kandangnya ukuran 1,5 meter panjangnya. 1,5 meter Iya. panjangnya. Itu. Terus kasih lampu, kasih tempat untuk berendam. Tempat untuk berendam. Iya. Ini mandinya berapa kali sehari, Kak? Tiap hari. Tiap hari Iya. mandi. Tiap hari setiap mau jemur itu pasti mandi. Pasti mandi ya, Iya. Kak ya. Dan Kalau ini bisa makanannya apa ini, Kak? Ini kan daging-dagingan, Mbak. Daging-daging. Iya. Bisa ayam, daging Ayam, ayam, daging ikan lele, tikus, Tikus. burung, ya. Kalau sehari makanannya habis berapa kilo, Kak? Kalau ini kan bisa 3 hari sekali, bisa 1 minggu sekali. 1 minggu sekali Iya, makannya. makanan. Yang menyebabkan biawak itu menyerang orang itu apa, Kak? Ya sama. Sama. Terancam itu tadi. Terancam itu Iya. tadi ya, Kak ya. Kadang ini kan biawak sering masuk ke rumah orang gitu Iya. kan, Kak. Semua hewan kan sebenarnya takut sama manusia. Mm-mm. Kalau dianya terancam ya udah. Tapi itu kayak misalkan ya, Kak ya, kalau misalkan biawak itu kayak terancam itu suka mengeluarkan lendirnya ya, Kak ya. Enggak sih, Enggak. Mbak. Itu saya pernah, rumah saya kemasukan biawak, terus biawak itu kayak mengeluarkan cairan gitu loh, Kak. Cairan di mana? Di pangkal ekor mungkin ya. Iya, Itu mungkin. pupnya. Oh, itu pupnya. Iya. Yang kayak warnanya tuh kayak putih-putih gitu, Iya, Kak. itu pupnya. Oh, Itu pupnya. menandakan dia stres. Oh, stres. Iya. Kalau nggak stres kan biasanya kayak gini nggak keluar pupnya. Hmm, Tuh. berarti itu pupnya ya, Kak ya. Iya, pupnya. Saya kira itu kayak air liurnya Sama sih dikeluarkan kalau oleh biawak itu kalau sendiri. kita nemu ular di alam liar terus ya stres pasti mengeluarkan pup. Hmm. Mungkin ada pesan-kesan yang Kakak ingin sampaikan kepada orang pencipta reptil dan orang yang masih takut-takut dengan reptil. Jadi kalau untuk yang penasaran sama reptil atau pengen tahu bisa gabung kita di komunitas, tanya-tanya, join gitu. Join ya, Biar Kak. mengenal reptil lebih dekat. Jadi nggak termakan mitos yang ada di luar, Iya. yang katanya ular inilah, ular itulah, reptil begini begitu. Jadi biar pandangannya reptil tuh tahu reptil yang sebenarnya itu kayak gimana sih gitu. Lebih terbuka lagi Iya. tentang reptil ya, Kak ya. Bahwa reptil tuh gak semenakutkan yang orang-orang pikirkan Iya, gitu ya, betul. Kak ya. Dan satu lagi ya, Kak ya. Nah, ini
komunitas ini pernah melakukan rescue gak sih? Pernah, Pak. Mm. Kalau kita ada panggilan Iya. ular masuk rumah atau biawak masuk rumah, Mm. itu biasanya kita langsung datang. Langsung datang ke rumahnya. Itu Kita hubungi ke grup dulu, siapa yang bisa ya udah. itu berapa orang kira-kira? Tergantung sih, Mbak. Kalau yang bisa cuma 2 ya 2 orang. 2 orang, Kalau yang bisa 5 ya 5 orang. 5 orang. Terus Ya, nangkapnya pakai alat atau pakai alat. pakai alat? Gak mungkin pakai tangan ya, Kak? Kita lihat jenis ularnya juga. Oh, jenis ular. Kalau kita lihat bukan nggak berbisa ya, kita pakai tangan berani. Oh iya. Tapi kalau kita lihat ularnya berbisa, ya kita pakai alat yang ada. Ada alatnya, itu nanti menghubungnya ke nomor apa, Kak? Di Instagram kita ada nomornya. Iya. Gitu. Di situ ya, Kak ya. Oke. Sudah, Kak. Oke, terima kasih Kak Christian dan Kak Zikin telah hadir di studio Tribun Jatim Network Malang ini. Mohon maaf jikalau banyak kekurangan dari saya karena saya ini agak sedikit takut dan geli terhadap hewan reptil ini ya, Kak ya. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau masih banyak kekurangan. Dan Tribuner, sampai di sini dulu perjumpaan saya kali ini. Saya Septiana Cahania Kasaputri dan Kak Zikin. dan Kak Christian. ya pamit undur diri dan sampai jumpa, sampai bertemu lagi di podcast Cakap Sana Cakap Sini episode berikutnya. Dadah.